Carlos Tevez berharap dapat menyatukan dua pesepak bola terhebat generasinya, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dalam laga perpisahan yang direncanakan di markas Boca Juniors, klub yang membesarkan namanya. Tevez dan Messi memiliki sejarah panjang bersama timnas Argentina, dimulai dari Piala Dunia 2006 di Jerman, diikuti oleh Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Keduanya juga berkolaborasi dalam 3 edisi Copa America, yaitu 2007, 2011, dan 2015. Di sisi lain, Tevez pernah bermain bersama Cristiano Ronaldo di Manchester United antara 2007 hingga 2009. Bersama CR7 dan Wayne Rooney, mereka membentuk trisula yang sangat berbahaya, memberikan ancaman bagi klub-klub di Liga Primer Inggris dan Eropa. Ketiganya meraih banyak kesuksesan di Old Trafford, termasuk 2 gelar IPL berturut-turut, trofi Liga Champions 2008, dan Piala Dunia antar klub di tahun yang sama. Dalam wawancara dengan Olga, Tevez menyatakan susunan pemain impiannya untuk laga perpisahannya. Leo Messi, Cristiano, kita akan mengundang semua. Saya sendiri yang akan menjemput mereka. Saya punya nomor WhatsApp mereka. Mantan striker Manchester United dan City ini juga menyebutkan beberapa nama besar lainnya yang ingin diundangnya. Dari Setan Merah, ia menyebut Rooney, Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, dan Patrice Evra. Ia juga ingin mengundang legenda Juventus seperti Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, dan Gianluigi Buffon. Van der Sar di satu sisi, dan Buffon di sisi lainnya, ujarnya tentang pilihan kiper. Di bek sentral, mungkin ada Rio Ferdinand. Vidic kita akan mendatangkan Chiellini, Bonucci, Patrice Evra. Dia sudah seperti saudara, harus hadir. Untuk gelandang, Pirlo, Paul Scholes, dan Roman Riquelme pasti akan datang. Meskipun tidak pernah fasih berbahasa Inggris selama bermain di IPL, Tevez mengenang masa-masa indahnya di Old Trafford, terutama ikatan yang terjalin dengan Park Ji-sung dan Evra, meskipun ketiganya berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Banyak sekali tawa selama saya di Man United, kenangnya. Ada Park Ji-sung dari Korea, Evra dari Prancis, dan saya, yang tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali. Park sedikit paham, dan Patrice bisa berbicara 3 bahasa. Kami bertiga selalu tertawa bersama. Orang lain sampai bingung, bagaimana mereka bertiga bisa saling memahami. Laga perpisahan Tevez berpotensi menjadi momen spektakuler yang mengumpulkan banyak legenda di La Bombonera. Jika ia berhasil mempertemukan Messi dan Ronaldo, pertandingan ini bisa menjadi salah satu momen paling berkesan dalam sejarah sepak bola di markas Boca Juniors, tempat di mana ia kini berperan sebagai staf pelatih. Real Madrid sedang mencari pelatih baru untuk musim depan, dengan Xabi Alonso sebagai kandidat utama. Jika Alonso tidak bisa didapatkan, Zinedine Zidane menjadi opsi kedua untuk kali ketiga. Meskipun kontrak Carlo Ancelotti masih berlaku hingga musim panas 2026, klub berencana untuk mengakhiri kerjasamanya lebih awal di akhir musim ini. Real Madrid telah mulai mencari pelatih baru, dan nama Xabi Alonso, yang merupakan mantan pemain El Real dan kini pelatih sukses di Bayer Leverkusen, muncul dalam daftar incaran. Namun, Alonso baru saja memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2026 dan diperkirakan masih betah di Bundesliga. Menurut laporan dari media Spanyol, Madrid juga mempertimbangkan alternatif lain, yaitu Zinedine Zidane. Zidane sebelumnya menjabat sebagai pelatih Madrid 2 kali, yaitu dari 2016 hingga 2018 dan dari 2019 hingga 2021. Saat ini, Zidane belum kembali melatih, meskipun ada kabar bahwa timnas Prancis tertarik padanya setelah Didier Deschamps mundur pasca Piala Dunia 2026.
Zidane memiliki rekam jejak yang mengesankan di Real Madrid, dengan total 11 gelar juara, termasuk 2 gelar La Liga dan 3 gelar Liga Champions. Hingga saat ini, pihak Zidane belum memberikan tanggapan terkait rumor ketertarikan Los Blancos. Antoine Griezmann, pemain asal Prancis, telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya dengan Atletico Madrid hingga tahun 2027, menurut laporan dari Relevo. Pelatih Atletico, Diego Simeone, masih menganggap Griezmann sebagai salah satu pemain penting dan secara pribadi meminta klub untuk berusaha mempertahankan penyerang tersebut. Sebelumnya, klub sempat khawatir Griezmann akan meninggalkan tim pada musim panas, karena ia sedang menjalin komunikasi dengan Los Angeles FC di MLS. Namun, keraguan mengenai kepindahan ke Liga Amerika tersebut akhirnya muncul bagi Griezmann. Ia pun melakukan negosiasi dengan Atletico selama jeda internasional. Saat ini, Griezmann telah tampil dalam 31 pertandingan La Liga, mencetak 8 gol dan memberikan 5 assist. Meskipun penampilannya tahun ini belum memenuhi ekspektasi, ia tetap mendapatkan kepercayaan dari Simeone. Musim ini tidak bisa dibilang luar biasa bagi Griezmann. Meskipun Atletico Madrid berada dalam posisi yang solid di La Liga, tersingkirnya mereka dari Liga Champions dan Copa del Rey membuat kinerja para pemain, termasuk Griezmann, dipertanyakan. Dulunya merupakan pemain kunci, penampilan Griezmann musim lalu kurang meyakinkan. Meskipun sesekali menunjukkan performa yang mengesankan, saat ini ia masih jauh dari harapan. Dalam 31 pertandingan Liga, ia berhasil mencetak 8 gol dan 5 assist. Sementara di Liga Champions, ia mencatatkan 8 gol dalam 10 pertandingan, 6 gol dan 2 assist. Meskipun angka-angka tersebut, terutama di kompetisi Eropa, cukup baik, di lapangan ia tampak tidak lagi menjadi sosok yang dapat diandalkan untuk membawa tim melewati pertandingan-pertandingan sulit.